Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kecerdasan intelektual. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Peran kecerdasan atau disingkat EQ, EQ, IQ, CQ, dan SQ dalam belajar, yakni mempunyai tujuan dapat memahami tentang kecerdasan, baik itu IQ, EQ, IQ, dan CQ dan SQ, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Apa persepsi tentang kecerdasan intelektual? Setiap orang memiliki kecerdasan. Paradigma baru tentang intelligence adalah pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang mempunyai kecerdasan yang menonjol, satu atau dua jenis, dan siap untuk berprestasi. Berdasarkan pendapat dari Dr. Goleman, ia menyatakan bahwa hanya 20% kecerdasan atau IQ memberikan sumbangan atau kontribusi di dalam kesuksesan. Sedangkan yang 80% merupakan bagian dari pendukung lainnya, yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Jadi kecerdasan emosional atau EQ ini sangatlah penting dan sangat perlu juga untuk dikembangkan dan merupakan hal yang paling berharga dalam setiap diri manusia. Pengertian kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Dikutip dari Martin Pali tahun 1993. Konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet tahun 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu intelijensi kritik atau disingkat dengan IQ. EQ atau kecerdasan intelektual menurut Gardner tahun 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang. Di antaranya yakni yang pertama, kecerdasan linguistik atau word smart, sama dengan cerdas berbahasa. Yang kedua, kecerdasan matematik berkaitan dengan logis, yakni tahu akan number smart dan sama dengan cerdas angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau disebut juga cerdas gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani atau body smart atau cerdas tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal atau cerdas musik sama dengan tahu akan nada dan suara. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau self smart sama dengan cerdas diri. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau people smart atau cerdas bergaul. Yang kedelapan, kecerdasan natural atau disebut juga cerdas alamiah.
EQ atau kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, mengembangkan EQ menjadi 5 kategori dalam poin-poin berikut. Yang pertama, kesadaran diri, yakni kesadaran emosi diri melalui pribadi dan percaya diri. Yang kedua, pengaturan diri, berkaitan dengan pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Yang ketiga, motivasi, yaitu dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis. Yang keempat, empati, yakni memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, menyikapi perbedaan dan kesadaran politis. Dan yang kelima, keterampilan sosial, yakni pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator dan perubahannya, manajemen konflik, keakraban, kerjasama, dan kerja tim. EQ, Adversity Equity. Menurut Paul G. Stolz, seorang penemu teori EQ ini, berdasarkan penelitiannya ada tingkat EQ pada masyarakat manusia pada umumnya, yakni yang pertama tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti. Yang kedua tingkat campers atau orang yang berkemah. Yang ketiga tingkat climbers, yaitu orang yang mendaki. CQ, Creativity Equity. Menurut Guildford, mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. Yang pertama, kelancaran atau kefasihan, yakni mampu memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan, yakni kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat, penguraian, yakni kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Yang kelima, perumusan kembali, yakni kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. SQ, Spiritual Quotient. Spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Dikutip dari Agus Hermanto tahun 2010. M. Jury menambahkan bahwa SQ merupakan kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ciri-ciri SQ tinggi menurut Dimitri Mahayana, dikutip dari Agus Hermanto tahun 2001, bahwa ciri-ciri orang yang ber-SQ tinggi adalah yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Dan yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Ada beberapa jenis kecerdasan dan cara melatihnya. Yang pertama, jenis kecerdasan intelijensi quotient atau disingkat dengan EQ. Cara melatihnya yakni belajar dengan cara yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, menghafal dengan rutin, kalau tidak bisa bertanya dengan teman atau guru,
kemudian dicoba sendiri sampai bisa. Jenis kecerdasan yang kedua yakni emotional quotient atau EQ. Cara melatihnya ini belajarlah yang tekun. Mulai dari yang mudah dulu, terus berharap kepada yang sulit. Terus bertahap kepada yang sulit. Jangan cepat menyerah. Sabar. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan dengan soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang untuk melatih kreativitas. Tapi berhati-hati, kalau sudah pintar jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaiknya tetap rendah hati dan tidak meremehkan tugas. Jenis kecerdasan yang ketiga yakni creativity quotient atau CV. Cara melatihnya ini dalam belajar harus kreatif, menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajar bangkit terus, dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain sebagainya. Jenis kecerdasan yang keempat yakni adversity quotient atau EQ. Cara melatihnya ini dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Dan yang terakhir, jenis kecerdasan yang kelima yakni spiritual quotient atau SQ. Cara melatihnya yakni selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban beribadah jangan ditinggalkan. Terima kasih telah menyimak materi tentang kecerdasan intelektual. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.